Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Kidal Panjapa. Masih dalam suasana panen kapulaga. Namun hari ini saya tidak ada aktivitas memetik buah dikarenakan tadi pagi-pagi sekali hujan turun cukup deras dan baru berhenti hujan sekitar jam 9 pagi, jadi tanggung, makanya pekerjaannya ditunda dulu. Dan untuk mengisi waktu, saya akan mencoba pengalaman saya kepada teman-teman. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang khususnya yang baru memulai budidaya kapulaga, supaya tetap semangat, tidak terpengaruh oleh harga yang murah atau apalah itu. Oke. Alasan saya pribadi memilih budidaya kapulaga karena menurut saya budidaya kapulaga itu sangat mudah dan juga menguntungkan. Juga sedikit modal tapi hasilnya maksimal, dengan syarat budidaya kapulaga itu ditanam di tanah yang benar-benar sesuai dengan keinginan kapulaga tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya lahir dari keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Saya lahir dari keluarga petani, itu pun petani padi yang penghasilannya cuma cukup untuk makan sehari-hari saja. Pertama kali saya mengenal tanaman kapulaga itu kalau tidak salah sekitar tahun 2010, yang berawal dari kejengkelan bapak saya terhadap saya, dikarenakan meskipun saya sudah lama lulus dari SLTA, saya tidak bekerja, nganggur, hanya main, tidur dan makan. Lalu ketika itu bapak saya menyarankan saya untuk menanam kapulaga. Dan uniknya waktu itu bapak saya masih bekerja sebagai kuli kasar, kuli panggul di daerah orang. Padahal kan menurut logika saya, kenapa tidak bapak saya sendiri saja yang menanam kapol? Kenapa harus nyuruh saya? Begitulah pikiran saya waktu itu. Dan akhirnya untuk meredam kemarahan bapak saya mencoba mencari referensi bibit kapol yang bagus. Dan setelah saya mencari informasi, tertujulah kepada kapol jenis hibrida yang waktu itu di daerah saya belum ada sama sekali. Maka secara langsung saya menjual handphone nit saya untuk modal membeli bibit, karena pada waktu itu bibit kapulaga sangat mahal sekali ya untuk jenis hibrida, sekitar 5.000 untuk satu pohon bibit. Dan saya mendapatkannya jauh sekali dari sini. Itu kalau tidak salah daerahnya daerah Bulak, masih di Kabupaten Pangandaran sih. Setelah itu saya langsung membuka lahan untuk ditanami kapulaga tadi. Saya membuka lahan di sini sendirian karena orang-orang di sini belum tertuju atau belum terfokus untuk menanam kapulaga. Orang-orang sekitar di sini masih tertumpu pada tanaman lain. Setelah kapulaga saya tanam, selang beberapa bulan, saya pergi ke daerah Bandung sebagai kuli bangunan. Dan kebun kapulaga saya tinggalkan. Lalu
yang nerusin bapak saya, karena waktu itu saya budidaya kapulaga belum benar-benar panggilan dari hati. Awalnya saya hanya iseng untuk meredam kejengkelan bapak saya. Saya bekerja di Bandung selama 2 tahun sebelum menikah, dan tahun 2012 saya menikah dan masih tinggal di Bandung sampai 10 tahun dan memiliki seorang putra. Dan selama di Bandung itu, kebun kapulaga yang saya tinggalkan yang diterusin oleh bapak saya itu sudah jauh berkembang, sudah semakin luas. Dan yang pertama kali merasakan manisnya dari hasil kapulaga itu adalah malah bapak saya sendiri. Dan waktu itu bapak saya telah mencatatkan rekor panen kapulaga terbanyak di daerah sini. Itu pertama kali panen raya. Sekali panen itu dapat sekitar 3,5 ton. Itu pun rumpun kapulnya kurang dari 1.000 rumpun. Dan alhamdulillah berkat kapulaga itu bapak saya resign dari pekerjaan kasarnya. Beliau fokus untuk mengembangkan kapulaga, menanam kapulaga lebih banyak lagi. Setelah melihat keberhasilan bapak saya dalam budidaya kapulaga, saya di Bandung jadi tidak betah, apalagi kerja di orang ya. Maka saya berpikiran untuk mukim saja, meneruskan budidaya kapulaga yang pertama kali ditanam. Dan ternyata kapulaga yang saya tanam itu sudah tidak ada, dikarenakan tanamannya dipindahin oleh bapak saya ke lokasi yang baru. Otomatis ketika saya pulang kampung, ketika saya mukim, saya harus membuka lahan baru untuk budidaya kapulaga tersebut. Dan akhirnya saya membuka lahan di lokasi yang sama dengan bapak saya. Dan alhamdulillah di lokasi yang baru ini tanahnya benar-benar sangat ideal untuk ditanami kapul. Dan terbukti dengan hasil yang dihasilkan oleh bapak saya itu. Dan alhamdulillah setelah saya budidaya kapulaga di tempat yang baru, di lokasi yang sama dengan bapak saya juga merasakan manisnya hasil dari jerih payah saya budidaya kapulaga. Sedikit demi sedikit kebutuhan keluarga saya terpenuhi ya. Tidak perlu lagi mengandalkan kuli kasar. Saya fokus saja di kapol, di kebun kapulaga. Perlu teman-teman ketahui, sebelum mencapai titik seperti itu, saya kembali mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya. Dikarenakan kapul saya belum membuahkan hasil untuk menutupi kebutuhan hidup saya, keluarga saya kembali menjadi buruh kuli kasar. Tapi alhamdulillah itu tidak berlangsung lama. Setelah kapul saya menghasilkan, saya pun tidak lagi bekerja sebagai kuli kasar. Saya sudah merasa cukup dari mengandalkan dari hasil kapulaga itu, teman-teman. Namun keberhasilan yang saya maksud di sini bukan berarti saya dapat beli mobil atau bangun rumah dari kebun kapulaga.
bukan seperti itu. Maksud keberhasilan saya di sini adalah ketika saya bisa merubah nasib, merubah haluan mata pencaharian saya yang awalnya kuli kasar, buruh kuli kasar. Sekarang saya sudah tidak mengalaminya lagi selama bertahun-tahun ke sini. Saya sudah merasa cukup makan dan berpakaian hasil dari kebun kapulaga itu. Setelah saya merasakan keberhasilan seperti ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam budidaya kapulaga. Lahan saya perluas, tanaman kapol saya perbanyak. Saya tidak memperdulikan soal harga ya, mau harga sedang murah, saya tetap bersemangat untuk menanam. Karena menurut saya tanaman kapulaga ini akan terus bertahan untuk beberapa tahun kemudian, mudah-mudahan saja ya. Maka dari itu teman-teman juga tidak boleh putus asa, terus saja menanam, terus saja rawat kapulaga yang sudah teman-teman tanam. Dan saya doakan semoga teman-teman juga dapat merasakan keberhasilan seperti yang saya alami. Amin. Dan saya tidak henti-hentinya kepada teman-teman untuk menyarankan dalam budidaya kapulaga itu mestilah harus tumpang sari dengan tanaman lainnya, supaya kalau tanaman kapulaga sedang murah harganya ataupun tanaman kapulaga sudah mulai mati ya karena usia, tapi kita masih bisa panen oleh dari hasil yang lainnya, misal cengkeh, ada durian, ada jengkol, pete, lada, kopi, kemukus. Pokoknya setiap tanaman yang enak dimakan atau yang laku dijual ditanam di lokasi yang sama dengan kapulaga tersebut, supaya nanti kalau kita merawat tanaman kapol, otomatis tanaman yang lainnya ikut rawat juga. Nah, ini juga salah satu tanaman tumpang sari saya, pohon pala. Semoga pohon pala ini untuk 2 atau 3 tahun ke depan sudah memberikan hasil. Ini juga ada pete, sudah mulai besar. Juga ada durian. Mantap perkembangannya, subur. Pohon alpukat dan juga dukuh banyak di sana saya tanam. Ada panili juga. Cangkehnya juga ada, sudah mulai dewasa. Dan masih banyak lagi tanaman tumpang sari jenis lainnya yang tidak bisa saya beritahukan kepada teman-teman dikarenakan sudah mau hujan. Dan video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman merasa termotivasi, khususnya teman-teman yang baru memulai budidaya kapulaga. Semoga teman-teman semangat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua. Salam jumpa di video berikutnya. Salam sukses.